Saya ada beberapa slide yang bisa di-share. Jadi tolong diangkat aja slide-nya supaya teman-teman di Facebook Live bisa lihat. Dan ini saya sebutkan vitapreneur nih, karena kalau kita lagi bosman lagi badannya ingin sehat kan minum vitamin. Nah kalau kita entrepreneur nih perlu vitamin juga nih. Jadi tips imunitas kita nih di tengah ancaman wabah UMKM. Tapi sebelum ke sini, saya cuma ingin sampaikan satu slide dulu. Satu slide kita bicara bahwa dalam keadaan sekarang itu cash is king. Bisnis yang bisa bertahan adalah bisnis yang mampu untuk memastikan pengelolaan dana tunainya itu bisa diutamakan. Jadi sekaranglah saatnya di mana kita memisahkan real entrepreneur dari entrepreneur yang ikut-ikutan. Real entrepreneur ini pasti langsung melihat bahwa ke depan ini berat keadaannya, mereka akan utamakan cash. Dia akan tunda pembayaran yang tidak terlalu perlu, dan entrepreneur yang baik itu yang ditunda itu adalah kewajiban-kewajiban yang bisa ditunda, tapi bukan kepada orang-orang yang betul-betul memerlukan, seperti karyawan di strata ekonomi terbawah itu nggak boleh kita hilangkan kewajiban kita untuk membayar misalnya gaji dan THR. Tapi kalau yang manajer-manajer tingkat tinggi, kita lihat supplier-supplier, perbankan, landlord kita yang punya gedung di mana kita sewa kantor, itu kita bisa duduk, kita secara terbuka bilang, ini black swan nih, ini suatu yang disebut sebagai, kalau di transaksi keuangan namanya MAC, Material Adverse Change, atau kalau kita bilang force majeure. Nggak pernah ada yang ngebayangkan ini ada COVID-19. Corona ini adalah pandemi dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, saya ingin mengajak ke slide berikutnya ya. Jadi bukan slide yang ini, bukan slide deck ini, mohon host menukar kepada deck yang kemarin, karena kita mau bicara dari segi dunia ya, bahwa sudah 1,8 juta orang yang terpapar coronavirus, 185 negara lebih. Ini kita juga ngelihat bahwa kunci sukses untuk menaklukkan corona, setiap negara tuh pasti punya strategi masing-masing, dan gua nggak mau kita berdebat di sini sama bosman, karena bosman tuh ujungnya ya namanya bos ya pasti benar lah. Tapi kita ujungnya ini adalah bagaimana kita masuk pit stop nih, kalau lagi race nih F1 nih, bosman lagi di depan nih Ferrari, belakangnya Mercy gitu loh. Nah terus tiba-tiba berubah, tadinya cerah, tiba-tiba hujan deras, badai. Bagaimana, kan mesti ganti ban, mesti ganti gear. Nah ini kita masuk pit stop dulu. Negara mana yang masuk pit stop? Negara yang masuk pit stop duluan itu China. Jebret dia masuk pit stop. Habis itu Vietnam masuk pit stop, Italia, Amerika masuk pit stop. Nah Indonesia itu masuk pit stopnya di belakang nih. Siap, kita masuknya di belakang, kita ganti ban, kita lagi pivot, kita lagi adaptasi, kita lagi punya program kesehatan. Nah di slide berikutnya, ini slide Econofit yang saya bilang. Ini kurva yang bosman tadi sampaikan, bahwa kalau kita miliki kebijakan yang lockdown misalnya, ya dampak ekonominya sangat signifikan, dampak sosialnya juga saya nggak bisa ngebayangkan. Tapi ini yang bisa terjadi, yaitu gimana kita melandaikan kurva yang berkaitan dengan jumlah yang sakit, jumlah yang terpapar, dengan kapasitas pelayanan kesehatan kita, kapasitas fasilitas kesehatan kita. Nah, saya ngelihat begini, bahwa Cina, Hubei, close down, Vietnam kemudian masuk pit stop. Semua orang berasumsi dengan lockdown ini, ya Cina bisa melakukan lockdown. Dia negara di atas negara gitu, dia bisa perintahkan gitu. Tapi kayak Indonesia, kayak India, saya rasa kita lihat ini perlu adaptasi, dan gua ujung-ujungnya ya, pada posisi sekarang, ya sudahlah PSBB ini, jaga jarak, di rumah saja, karantina wilayah ini udah terbaik lah dari segi kebijakan, tapi kita bisa kontribusi dengan patuhi, bahwa kita di rumah saja, jaga jarak, dan lain sebagainya.
Nah, kalau kita lihat bahwa jika kurva biru ini yang bisa kita dapatkan, Bosman, ini yang terbaik. Nah, slide berikutnya tadi tanya, Goldman Sachs udah bilang bahwa paling top perkiraan para ekonom-ekonom Goldman Sachs itu anjloknya sampai ke 35-50% dari pasar keuangan internasional. Ekonomi juga melambat akan luar biasa. China akan jeblok, Amerika akan jeblok. Nah, di sini kita lihat bahwa kapan nih kurvanya ini bisa nyampe. Berarti kalau dari kasus pertama di Indonesia itu Maret, ya kita ngelihatnya kalau akhir April atau awal Mei itu puncaknya, berarti 3 bulan setelah itu dari krisis kesehatan ekonominya baru mulai bergerak. Sebelum krisis kesehatan ini selesai, ya nggak akan bisa kita tentukan milestone atau timetable-nya. Virusnya itu yang akan menentukan. Nah, gue percaya bahwa kalau kita melihat ini yang diutamakan adalah orangnya dulu, kesehatan dulu. Presiden mana tuh yang bilang di Afrika bahwa ekonomi bisa kita hidupkan, tapi nyawa orang kita nggak bisa hidupkan. Nah, ini kesempatan kita untuk melakukan review bahwa Singapura aja yang sebagai trading hub jebol dan dia sekarang akhirnya nyadarin gitu loh, waktu dipuji-puji bahwa Singapura itu sukses, sekarang meningkat dari segi jumlah yang mendapatkan terpapar virus ini. Jadi ini new normalnya kapan nih? Kita lihat new normalnya ini harus kita adopsi secepatnya. Dan saya yakin jika kita mampu kelola dengan baik, ini mudah-mudahan resesinya ya udahlah sebut aja lah resesi. Indonesia kan masih alhamdulillah bisa bertumbuh 2%, tapi secara global ini kita melihat resesi. Jangan sampai resesi ini beralih menjadi depresi. Dan yang kita perlukan adalah kalau bisa short dan shallow recession. Jadi ini kan shape-nya kayak V nih, kayak V. Nah, kurva V ini di slide berikutnya saya ingin share juga bahwa ini yang kita harapkan, bahwa kita sekarang mudah-mudahan ada di titik dekat dengan titik terendah. Jadi kalau ada titik terendah seperti ini, bulan Mei, bulan Juni nanti mungkin akan jauh lebih baik. Dan ini yang disebut sebagai kurva V. Kurva V ya, ini yang bukan apa nih, kalau dulu kan apa cibi-cibi ini gini. Tapi ini adalah kurva V. Kurva V yang diharapkan yang terjadi. Kita harus hindari kurva U. Kalau kurva U ini artinya adalah begitu sampai bawah, ini landai sampai lama, baru nanti naik ke atas. Kita juga nggak mau kurvanya hanya L. Turun, terus landai ke bawah. Kita maunya ini terjadi V dan tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu lama. Jangan begini gitu V-nya. V-nya lebih baik, lebih dekat supaya periodenya itu jangan terlalu lama. Ada yang bilang 3-6 bulan, pulihnya amin lah. Who knows? Saya sendiri nggak pernah tahu. Nggak pernah melewati krisis seperti ini. Karena waktu 97-98, Bosman, saya berhasil melewati krisis 97-98 itu malah merubah saya menjadi seorang entrepreneur yang bergerak di bidang investasi. Karena di 97-98 itu nggak ada krisis kesehatannya. Dan UMKM-nya tetap hidup. Sekarang ada krisis kesehatannya, krisis sosialnya. Tadi Bosman bilang bahwa kita ini adalah manusia sosial, nggak bisa dikurung di rumah saja, nggak bisa kalau nggak berinteraksi, dan juga kita nggak ada krisis kesehatan 97-98. Nah, terakhir slide-nya gue ingin share bahwa ya inilah Weiqi, krisis itu adalah danger dan opportunity. Ada sisi bahayanya, tapi ada sisi peluangnya. Kita mungkin bisa sebagian dari beberapa elemen masyarakat yang fokus aja di sisi opportunity-nya. Bahayanya biar pemerintah dan teman-teman tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan untuk menanggulangi. Tapi kita lihat bagaimana peluang kita untuk berkontribusi dan peluang kita untuk memastikan bahwa krisis ini tidak terlalu dalam dampaknya kepada kita. Slide-nya berikutnya saya pengen share sektor-sektor nih. Ini udah viral sih gambar ini nih, udah dikirim
ke mana. Tapi ada sektor yang diuntungkan sebagai entrepreneur yang inovatif, kita bisa hadirkan solusi. Ada sektor seperti supply medis, jasa-jasa pelayanan medis, makanan. Ini orang yang jualan makanan yang bisa diantar ke rumah ini lagi ngebludak ordernya. Juga retailing yang pakai e-commerce, ini juga meningkat. Personal healthcare yang jual masker, yang jual hand sanitizer, yang jual vitamin, jamu, temuk lawak, kunyit, jahe merah ini lagi booming banget. ICT yang jualan webcam habis bosman di mana-mana yang berkaitan dengan mensupport work from home. E-commerce juga lagi sekarang justru mendapatkan satu longsoran keuntungan dari keadaan COVID-19. Dan agriculture, ini saat yang tepat untuk kita juga mulai melihat bagaimana kita punya ketahanan pangan dan kedaulatan energi. Saya ingin menutup slide terakhir adalah bahwa kesempatan ini adalah kesempatan kita untuk bersatu. Kuncinya, kita harus jujur dengan diri sendiri, harus transparan. Makanya saya nggak setuju kalau informasi itu disendat-sendat. Tapi informasi itu kita share sebaik mungkin, informasi yang akurat dan valid serta transparan akan justru memberikan kejelasan. Informasi seperti Bosman sampaikan selalu, di saat-saat yang penuh dengan kecurigaan, bukan memecah belah, tapi informasi tersebut justru mempersatukan kita, karena kita fokus pada hal-hal yang penting. Dan terakhir, pada saat krisis sekarang ini, justru informasi yang baik, informasi yang membangun optimisme itu adalah yang paling terpenting. Jadi manusia sekarang saatnya kita refleksi juga. Saya juga diuntungkan bagaimana kemarin-kemarin ini sibuk, sekarang banyak waktu sama keluarga, dan ya banyak beribadah. Tadi juga ini adalah momentum kita bagaimana bisa membangun kemandirian dan juga inovasi di bidang pangan, kesehatan, inovasi-inovasi di bidang energi, bagaimana kita lebih bertanggung jawab, berkelanjutan ke depan. Terakhir saya ingin mengajak kita semua, ini mungkin krisis, tapi kita tetap harus sehat badan kita, sehat jasmani dan rohani kita. Jangan lupa berolahraga.